diserap oleh tubuh sang induk. Akan tetapi dia tetap bisa menghasilkan planula. Kembali kita pertanyakan, kok anak justru dilahirkan secara seksual? Di sini pada dasarnya itu mengapa dikatakan aseksual? Sekarang ini kalau dilihat dari genetik, ini penelitian di dalam terumbu karang ini, di dalam karang ini sangat luas ya, jadi sampai ke genetik sudah diteliti. Dan khusus untuk Poecilophora damicornis justru dia genetik induk itu sama dengan genetik anak, jadi dia sama. Kalau sama berarti dia bukan dilahirkan secara seksual. Begitu juga dengan Tubastrea consine dan Tubastrea diapana. Ini sama dia. Jadi pada dasarnya karang ini makanya disimpulkan dia dilahirkan bukan melalui seksual, tetapi dilahirkan secara aseksual. Apa sebab? Dia lahir karena genetik induknya sama dengan genetik anaknya. Dalam artian berarti dia melalui pertunasan daripada induknya. Jadi saya ulangi. Jadi mengapa dia dikatakan aseksual? Sebab dia genetiknya sama dengan genetik induknya. Jadi mengingat sama berarti dia dalam teorinya itu dia terjadi pertunasan di dalam tubuh induknya. Jadi kemudian dia keluar di dalam bentuk planula. Jadi yang dilahirkannya tetap planula, akan tetapi dia hasil planulanya bukan melalui hasil dari reproduksi secara seksual. Oke, kita lanjut. Jadi mudah-mudahan ya bisa dipahami mengapa dia dikatakan aseksual, sebab dia genetiknya dia sama dengan induknya. Makanya dikatakan dia aseksual. Kemudian jadi dia brooding ya, sama dengan karang yang brooding yang seksual, akan tetapi dia perbedaannya kalau brooding yang karang lain dia dihasilkan dari pertemuan antara gamet jantan dan betina, kemudian menghasilkan pada dasarnya kalau planula yang dihasilkan itu sama, tetapi tekniknya di dalam tubuh induknya itu yang berbeda. Oke, kita lanjut. Ini salah satu karang. Ini bukan dari Poecilophora, tetapi ini contoh daripada planula. Jadi planula ini seperti ini kira-kira, kemudian dia keluar daripada tubuh induknya. Jadi setelah keluar, jadi tidak ada bedanya dengan planula yang dihasilkan secara seksual. Oke. Kemudian yang kedua, tadi yang nomor 1, yang kedua yaitu polip bailout. Pada dasarnya bila karang menghadapi stres, jadi apapun makhluk hidupnya pasti dia mengalami stres, apakah itu berhubungan dengan kualitas air ataupun cara yang lainnya. Jadi pada dasarnya juga mengalami stres daripada karang ini. Jadi banyak ya yang menyebabkan umpamanya disebabkan adanya minyak, disebabkan oleh karang ini dalam tubuhnya, disebabkan oleh
Naikkan temperatur seperti akhir-akhir ini ya disebabkan oleh global warming dan lain sebagainya, itu akan terjadi, bisa menjadi karang-karang ini menjadi stres. Apa sebab karang ini sangat rentan terhadap stres terhadap lingkungan, sebab dia tidak bisa menghindar pada dasarnya. Sebab dia tidak bisa menghindar, sebab dia menetap di suatu substrat. Jadi dia tidak bisa lari. Jadi isolasi individu polip melalui daerah pergerakan polip dari konosa. Jadi terjadinya individu pemisahan polip ini, yaitu dari polip dari konosa. Jadi dia berpisah dia. Kemudian pelepasan polip dan terpisah dari skeleton. Jadi pelepasan polip atau individu ini dia terpisah dari skeleton. Kemudian menyebar dan kemudian melekat kembali pada substrat. Jadi di sini adalah polip-polip daripada karang yang berkoloni. Jadi karang yang ini bukan, kalau yang soliter dia tidak pernah terjadi, tetapi ini karang yang berkoloni. Jadi karang yang berkoloni ini polipnya memisahkan diri. Jadi isolasi individu polip melalui daerah pergerakan polip, di polipnya itu yang termasuk keonosatnya. Pelepasan polip dan terpisah dari skeleton. Di polipnya ini terpisah dari skeleton, sehingga skeletonnya tinggal. Sementara yang polipnya dia memisahkan diri. Kemudian menyebar dan kemudian melekat kembali pada substrat. Kita lanjut. Jadi yang terpisah ini adalah individu polipnya. Jadi polip umpamanya karang ini umpamanya Goniastrea. Jadi polipnya itu yang tercabut. Penyebabnya apa? Itu penyebabnya disebabkan stres. Stres ini asalnya dari mana? Itu dari lingkungannya. Apakah itu pengaruh minyak umpamanya atau tadi ya yang kita katakan bermacam-macam stres yang disebabkan oleh perubahan kualitas air. Reproduksi secara seksual ini yang dikatakan yang reproduksi yang disebabkan oleh ini cloning. Kemudian koloni ini terdiri dari polip. Ini polip-polipnya. Kemudian yang polip ini tercabut. Jadi dia akan keluar. Jadi bekas daripada koloni ini, inilah dia. Jadi skeletonnya ditinggalkan. Sementara yang polipnya dia keluar daripada koloni. Dan ini bisa kita lihat, ini ada tentakel ya yang sudah berubah. Dan ada kalanya, maaf ini tidak bisa dilihat. Nah, jadi bisa kita lihat ya. Jadi reproduksi secara aseksual ini adalah polip bailout. Jadi mohon maaf nih tidak bisa dilihat. Ini adalah polip bailout. Jadi polip bailout ini seperti ini dia. Jadi ini koloni, kemudian polipnya keluar ya. Kemudian setelah keluar kejadiannya akan seperti ini. Dan ada kalanya ya di dalam polip yang bailout ini terdapat juga larva atau planula ataupun telur ya. Kemudian bekasnya ini dia. Ini yang ditinggalkan. Oke, berikutnya polip expulsion. Tadi di awal sudah saya mulai dari brooding, kemudian polip expulsion, kemudian polip bailout, dan sekarang ini adalah polip expulsion. Jadi di sini ini sama nih ya. Jadi yang memisahkan diri itu tetap polip. Jadi memiliki kesamaan dengan polip bailout dan terjadi pada karang berkoloni. Tetap yang terjadi pada karang yang berkoloni. Jadi karang itu sudah masing-masing sudah mengetahui bahwa
Ada yang berkoloni, ada yang soliter, dan kejadian ini justru terjadi pada karang yang berkoloni. Jadi memiliki kesamaan dengan polip bailout, jadi ada kesamaannya. So, dia terjadi pada karang yang berkoloni. Kemudian polip expulsion ini juga merupakan pemisahan diri individu polip dari suatu koloni. Jadi pemisahan polip. Jadi uh, individu dari polip ini memisahkan diri dari individu koloni, suatu koloni. Jadi individu ini yang memisahkan diri dari suatu koloni. Bagaimana prosesnya bisa kita lihat ya di sini. Ini adalah salah satu karang yang mengalami polip expulsion yang mana contohnya ini dia. Ini adalah karang Fabia fabus yang terpisah itu ini dia. Dan ini nih apabila memisahkan diri dia tercabut dia daripada koloninya. Jadi apa sebabnya dia dikatakan seksual? Sebab dia ini nih yang tercabut daripada koloninya. Setelah tercabut dia kosong deh. Ini tak ada lagi, kosong deh. Jadi boleh jadi ini yang memisahkan diri. Kalau ini yang memisahkan diri, dia tercabut. Tapi di sini udah jelas ya. Jadi ini dia yang polip yang memisahkan diri. Kemudian bekasnya ini dia. Jadi sudah kosong, apa sebab dia sudah tercabut dari pada koloninya. Jadi kalau kita lihat lebih jelas ya, jadi dari koloni tadi dia sudah tercabut. Kemudian mana yang tercabut itu adalah ini, bekasnya itu ini. Kemudian dia memisahkan diri, dia akan berenang seperti ini dia. Jadi perbedaan dengan yang polip bailout, di sini dia masih ada tentakelnya. Dan juga bisa kita lihat tentakel ini dan ini setelah dia menempel, setelah menempel kembali ini dia di dalam kolom air. Jadi waktu dia tercabut seperti ini dia. Ini adalah polip yang memisahkan diri daripada koloni. Ini koloninya. Koloninya ini yang tercabut, ini dia yang tercabut itu. Ini adalah koloni induknya. Kemudian dia tercabut, kemudian dia setelah memisahkan diri, dia akan menempel kembali. Setelah menempel seperti ini dia. Jadi dia menempel kembali, kemudian ini koloni yang baru ya, yang dihasilkan daripada polip yang memisahkan diri tadi. Jadi kita lihat ya, nah ini setelah beberapa hari dia. Jadi kita lanjut ke jadi perbedaan polip bailout dan polip expulsion ini perbedaan polip bailout dan polip polip expulsion ya. Jadi polip bailout ini terjadi seluruh dari calyx. Ada kalanya mengandung planula. Kemudian induknya kemudian mati. Sebab dia setelah dia keluar ya, kemudian induknya mati. Kemudian terjadi seluruhnya dari calyx. Kemudian ada kalanya mengandung planula, kemudian induknya kemudian mati. Jadi induk yang ditinggalkan itu akan mati. Itu di polip bailout. Akan tetapi pada polip expulsion, polipnya memisahkan diri, polip yang sehat pada dasarnya. Jadi berbeda dengan yang polip bailout. Sebab yang polip bailout dihasilkan dari karang yang stres.
Sementara polip expulsion dia dihasilkan dari polip yang sehat. Kemudian polip expulsion juga seluruh polip-polipnya termasuk kaliksnya memisahkan diri dari induk. Jadi berbeda dengan yang terjadi pada polip bailout. Pada polip bailout yang terjadi justru kaliksnya ditinggalkan, kemudian dia mati, yang induknya. Sementara pada karang yang mengalami polip expulsion itu dia polip yang sehat dan seluruh polip-polipnya termasuk kaliksnya memisahkan diri dari induk. Contohnya adalah Fabus tadi yang saya sampaikan. Kemudian kemudian kita jadi sudah ada 3 ya, kemudian tadi brooding, kemudian polip bailout, kemudian polip release, yang terakhir adalah reproduksi secara fragmentasi, yaitu yang terjadi karang ini dari fragmen. Fragmen itu umpamanya karang ini patah. Patahan ini yang membentuk koloni baru. Itu dikatakan, kemudian dia bisa juga bereproduksi sebagaimana karang yang sudah ada. Jadi salah satu contoh ya karang ini mengapa dia terjadi fragmen yaitu disebabkan oleh umpamanya, maaf ini ya agak ganggu ya, kita taruh di bawah. Penyebab terjadinya fragmen pada karang ini diantaranya itu ada angin topan ya, atau typhoon ya. Jadi angin topan ini kalau terjadi di daerah terumbu karang, mengingat terumbu karang ini berada di laut dangkal, sehingga dia bisa juga dia berakibat fatal terhadap terumbu karang ini. Dan angin topan ini akan menyebabkan diantaranya bisa kita lihat seperti ini ya, seperti ini. Jadi seluruh daripada karang ini hancur leburnya. Jadi bisa kita lihat. Kemudian bagaimana teorinya terjadinya reproduksi secara fragmen ini? Ini adalah salah satu penelitian saya dulu waktu S3. Jadi pada dasarnya fragmen-fragmen itu bisa dia tumbuh kembali. Ini yang bisa kita lihat ya. Jadi karang-karang ini dia kalau dia ditaruh di substrat pasir, dia akan terjadi seperti ini. Di awalnya dia ini karang-karang ini dia akan bercabang. Ini adalah dari Acropora. Acropora ini dia akan bercabang seperti ini, aslinya ini. Kemudian akan membentuk telapak dia. Telapak ini untuk dia mencengkram daripada dasar. Akan tetapi ini kejadiannya adalah di laboratorium. Jadi umpamanya ini fragmennya, ini kecil ya, akan tetapi dia setelah 4 bulan dia membentuk telapak baru. Ini telapak yang barunya. Kemudian yang besar justru tidak mampu membuat telapak, akan tetapi yang kecil justru bisa. Ini contohnya. Jadi pada dasarnya karang ini dia mampu membentuk individu baru kembali, dia harus melengket pada suatu substrat. Jadi pada kasus umpamanya ada transplantasi. Jadi pada transplantasi ini kan bisa kita di dalam dunia plantasi itu dia harus melengket dia pada suatu substrat, umpamanya pada pralon. Jadi pralon itu kita ikatkan dia. Kemudian pada besi, jadi harus diikatkan sekuat-kuatnya. Jadi dia tidak boleh bergoyang-goyang sehingga arus itu
tidak mampu nanti ya menggerak-gerakkannya, sehingga dia tumbuh telapaknya ini. Jadi dari sini bisa kita lihat ya, ini kalau di laboratorium, sebab di laboratorium airnya eh, tidak ada arus. Nah, sehingga dia bisa membuat telapak. Dan ini nih kalau di alam itu harus berdasar dia harus tadi yang saya katakan, jadi karang ini harus melengket pada suatu substrat. Umpamanya kalau di alam itu, kalau di ukuran besar, kemudian dia mengingat besar, dia umpamanya jatuh kepada substrat yang terkunci, dia akan hidup. Akan tetapi seandainya dia karang ini akan umpamanya memiliki mobilitas yang tinggi, itu tidak akan pernah terjadi ya. Seperti yang kita lihat di awal tadi. Ini di dalam kondisi ini sulit akan terjadi fragmen akan hidup. Nah, tetapi di sini kita bisa lihat ya hidup ya. Dan juga pada transplantasi yang selalu dibuat orang ya, itu justru bisa dia. Hmm. Kalau di Jepang sendiri dia mereka menggunakan lem ya, lem yang khusus untuk di dalam air. Ada lem ini 2 buah, jadi kalau dicampur dia eh, kedua lem ini, kemudian ditaruh di dalam air dia akan menjadi batu dia. Dan sebelum itu kita lengketkan karang ini nanti akan melengket pada substrat dasar. Dia justru dia di dalam air dia akan menjadi batu. Jadi eh, pada lem itu nanti bisa kita memindah-mindahkan karang itu yang kejadiannya di Jepang dan sampai sekarang mungkin masih ada ya. Tetapi di kita biasanya menggunakan pengikat untuk umpamanya di dalam teknik transplantasi tadi. Oke, ini kejadiannya. Jadi di laboratorium umpamanya kalau seandainya ini di pasir kita lihat kejadiannya seperti ini. Tetapi kalau pada tile kejadiannya akan seperti ini. Jadi dia besar. Ini nih dilihat dari dekat. Ini sudah 1 bulan. Ukurnya yang dia ini dia. Jadi ini dia sudah melengket dia ke tile. Tapi di tile ini tidak mungkin kalau seandainya di alam di laut. Sebab dia akan bergerak-gerak. Tetapi kalau di laboratorium ini bisa ya. Kemudian contohnya ini. Jadi ini waktunya masih 1 bulan. Kemudian kalau ini sudah 4 bulan. Jadi telapaknya ini sudah besar sekali. Uh, jadi untuk menentukan ukuran ya bisa kita lihat ini pembesarannya. Kalau ini ukuran pembesaran ini, jadi dia masih ya individu polipnya bisa kita lihat ini masih 2 ya. Ini kan 2, ini 1, ini 2. Jadi polipnya sudah terbentuk ya 2 polip dan telapaknya sudah melebar melebihi daripada fragmen ini. Kemudian kalau di sini kita bisa bandingkan pembesarannya ini. Ini adalah ini, sebab ini yang saya ambil ada dari ujung ini. Jadi makanya hanya kelihatan seperti ini. Ini jadi ada 4 ya. Jadi karang itu bisa bereproduksi secara aseksual itu adalah yang pertama brooding, kemudian polip belau, kemudian yang ketiga polip rilis ya, kemudian yang keempat adalah dengan fragmentasi. Baik, terakhir kuis. Coba diterangkan perbedaan antara karang yang tipe brooding dengan tipe spawning. Ini yang dari uh, reproduksi secara seksual. Jadi tolong uh,
ceritakan perbedaan antara karang yang brooding dengan karang yang spawning. Silakan, mudah-mudahan bisa menjawab.